Halo semuanya, selamat datang di BeThinker. Kembali lagi bersama saya Irfan di konten ngulik bahasa Inggris. Di video sebelumnya kita telah mempelajari preposition of place in on at, dan kalian yang belum nonton bisa klik tautan yang ada di pojok atas, entah atas kanan entah kiri, pokoknya di pojok atas. Dan di video kali ini saya akan membahas preposition of time yang paling sering digunakan, yaitu in on at. Yang kemarin adalah in on at untuk place atau tempat, kemudian yang sekarang in on at untuk yang waktu. Penggunaan in on at untuk waktu, yang salah satu fungsinya sebagai adverb of time dalam sebuah kalimat. Preposition yang pertama yaitu at. At digunakan untuk waktu yang sangat spesifik, yaitu misalnya jam, an hour of the day, at 7 p.m., at 4 o'clock. We have a meeting at 8 a.m. My English class starts at 4 p.m. Well, we should probably get going. We should go too. I got patients at 8 in the morning. Pada penggunaan informal atau pada penggunaan percakapan sehari-hari, at may be omitted atau at bisa dihilangkan. We have a meeting at 7 o'clock. At bisa dihilangkan untuk penggunaan informal menjadi we have a meeting 7 o'clock. At juga digunakan untuk part of the day considered as point, atau bagian dari hari dengan waktu yang sangat spesifik. At lunchtime, at sunrise, at sunset. At lunchtime biasanya kita makan siang di jam 12 atau jam 1, itu merupakan waktu yang sangat spesifik. At sunrise, at sunset, at sunrise biasanya jam 4:30, kemudian at sunset biasanya jam 5:30 atau jam 6 tergantung daerah. Karena at sunset, at lunchtime, at sunrise itu merupakan waktu yang spesifik, maka menggunakan preposition at. Is she getting enough walks? Cam comes home from work at lunch, takes her right to the dog park. So, Chandler, I guess I'll see you at dinner. The restaurant from our first date, the same table overlooking the ocean, and I'll do it at sunset, which I've recently discovered. At the moment juga menggunakan preposition at. At the moment bisa juga disingkat ATM untuk bahasa slang atau bahasa gaul atau bahasa pesan singkat. What are you doing at the moment? What are you doing ATM? Kemudian hari libur tanpa menggunakan day. Holidays without day. Maksudnya hari libur tanpa menggunakan kata day. At Christmas, at Easter, at Eid, I like to spend time with my family. For him, I met him at Christmas when I went to your school for that concert. At night, at noon, at midnight juga menggunakan preposition at. At midnight jam 12 malam, at noon atau at midday jam 12 siang. Mereka waktu yang sangat spesifik, jam 12 malam, jam 12 siang, maka preposition yang digunakan juga preposition at. I watch TV at night. Kita juga dibenarkan menggunakan preposition in untuk bagian dari hari menurut buku Modern English Marcella Frank. In the night atau during the night. She learned guitar in the night. She learned guitar during the night, menunjukkan durasi yang panjang. In the night, semalaman. Kalau tadi at night, at midnight, at midday, waktu yang sangat spesifik. At midnight, jam 12 malam. At noon atau at midday, jam 12 siang, bagian dari hari namun spesifik. In the night maksudnya adalah durasi, menunjukkan durasi, bahwa misalkan jam 8 sampai jam 12. Preposition selanjutnya yaitu on. On digunakan untuk hari, tanggal, dan sebagainya. Tanggal or dates. On December 5th. On December 5th, my brother was born. On the 5th of December, my brother was born. Dua-duanya benar. On December 5th itu untuk American English. On the 5th of December untuk British English. The party is on September 8th. Kemudian hari libur dengan menambahkan kata day. Holidays with day. On New Year's Day. On Christmas Day. Hari
atau days of week menggunakan preposition on. On Sunday, on Wednesday, on Thursday, on your birthday, hari ulang tahun. What did you do on your birthday? She has a job interview on Monday. Preposition yang terakhir yaitu in. In digunakan untuk periode waktu yang sangat panjang. Bulan, dekade, tahun, abad. Months atau bulan, weeks atau pekan menggunakan preposition in. In July, in January, my sister will be 16. In a few weeks, in a week. Anniversary. Oh, I thought you guys got married in January. Different kind of anniversary. Season atau musim juga menggunakan preposition in. In summer, in winter, in spring, in fall, atau in autumn. Summer musim panas, winter musim salju, spring musim semi, fall atau autumn musim gugur. Fall untuk American English, autumn untuk British English. It'd be good to speak to him about his parents' country. I could interview him, then visit Goa in summer. No, too hot maybe. In autumn. Penggunaan in selanjutnya yaitu untuk tahun. Tahun menggunakan preposition in. In 2021, in 2020. In 1981, you were 13. Decade atau dekade dengan preposition in. In the 90s, I was born in the 90s. Century atau abad menggunakan preposition in. My great-great-grandfather was born in the 19th century. We had a table in college. Oh, really? I didn't know they had foosball in the 1800s. Bagian dari hari, part of days, namun tidak spesifik menggunakan preposition in. In the morning, in the evening. In the morning, I like to have a breakfast. Hey, he was up at 5 in the morning ironing. Periode waktu lampau, sekarang, akan datang juga menggunakan preposition in. In the past, in the present, in the future. I'll be ready in 10 minutes. Okay, well, I'll be home in about an hour. At about 7 o'clock probably. Selanjutnya, preposition of times tidak hanya berfungsi sebagai adverbial prepositional phrases. Jadi fungsinya tidak hanya menjadi keterangan dari sebuah kalimat, namun juga bisa berfungsi sebagai adjective phrase yang mana akan menjelaskan atau menyifati kata benda atau kata ganti, noun or pronoun. The meeting on June 16th has been cancelled. On June 16th adalah prepositional phrase yang menjadi penjelas dari the meeting. The meeting adalah kata benda. Jadi preposition of time tidak hanya berfungsi sebagai keterangan dalam sebuah kalimat, namun dia juga bisa modify to noun atau pronoun. Oke, sekian dari saya. Semoga penjelasan preposition of time ini bisa memberi pemahaman yang lebih baik. Thanks so much for watching. I'll see you next time.